Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gabriel Henry, Elsa Aulia, Safira Karismatun, Nazwa Syifa, Rifda Jauza, Yuliana Titi, Istiningsih Hulansari, Davin Rizda Naufal, Faiz Al-Amin, Muhammad Farhan, dan saya sendiri Cia Kusuma Purbaningrum. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu video pembelajaran mengenai materi regresi. Berikut hasil kerja kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 3312422063. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang regresi. Regresi dalam statistika merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis, memperhitungkan, atau menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Terima kasih. Jenis-jenis regresi. Jenis regresi ada 5. Yang pertama regresi linier, yang kedua regresi polinominal, yang ketiga ada regresi stepwise, yang keempat ada regresi Ritke, yang kelima ada regresi Lasso. Regresi linier. Jenis regresi yang satu ini merupakan metode sederhana yang digunakan untuk melakukan analisis prediktif. Yang kedua ada regresi polinominal. Regresi polinominal umumnya digunakan untuk menganalisis data yang membentuk grafik kurva linier atau melengkung. Yang ketiga ada regresi stepwise. Regresi stepwise sering disebut dengan regresi bertahap. Metode analisis yang digunakan untuk menyesuaikan model regresi dengan model prediktif. Yang keempat ada regresi Ritke. Metode yang satu ini biasanya digunakan untuk menganalisis data regresi berganda, yaitu jenis regresi yang rawan terhadap kesalahan umum akibat multilinear. Yang kelima ada regresi Lasso. Regresi Lasso. Halo semua, perkenalkan nama aku Elsa Aulia dengan NIM 3312422195. Di sini aku akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja tujuan dari analisis regresi tersebut. Beberapa tujuannya yaitu 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Lalu yang kedua, yaitu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, yaitu meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan manfaat analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Demikian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Isti. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai materi syarat uji regresi linier sederhana. Nah, apa aja sih syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan uji regresi linier sederhana? Ya, bisa dilihat di gambar yang sudah aku lampirkan di belakang atau di atas aku ya teman-teman. Bisa sambil dilihat dan diperhatikan sembari saya berbicara. Nah, syarat pertama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan uji regresi linier sederhana adalah 1. Haruslah data yang valid dan reliable. Nah, bisa dibaca ya, data haruslah valid dan reliable serta berasal dari data primer. Nah, data yang valid dan data yang reliable itu data yang kayak apa sih? Nah, bisa saya jelaskan ya, data yang valid dan data yang reliable itu berkenaan dengan adanya derajat ketepatan yang sama dan sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi secara garis besar bisa kita tarik kesimpulan ya,
teman-teman, data yang valid dan data yang reliable itu adalah data yang dimiliki peneliti haruslah memiliki ketepatan yang sesuai dengan realita atau objek yang terjadi di lapangan gitu. Lalu mengapa sih kita harus menggunakan data yang valid dan reliable sebelum melakukan uji regresi linear sederhana? Nah, jawabannya adalah karena data yang valid dan reliable akan memperoleh hasil penelitian yang terpercaya serta membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Lalu syarat yang kedua adalah, bisa dilihat ya, syarat yang kedua adalah normal dan linear. Normal dan linear itu apa sih? Nah, di sini sudah aku kasih penjelasannya ya, bisa diperhatikan. Data normal dan linear. Data juga harus lolos uji asumsi dasar yang mencakup uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas atau asumsi normalitas adalah asumsi residual yang berdistribusi normal. Gitu ya guys. Itu yang salah satu yang harus dipenuhi juga. Yang kedua adalah uji linearitas atau asumsi linearitas yang digunakan untuk melihat apakah modal yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana, kita tuh harus memperhatikan juga syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kita tidak boleh sembarangan juga dalam mencantumkan atau menyertakan data untuk diuji regresi. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan untuk uji regresi sederhana. Nah, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana itu mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,5. Nah, yang pertama itu ada T hitung dari T tabel. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Dalam artian variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Lalu T yang kedua itu T hitung tidak lebih besar dari T tabel. Dalam artian variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua itu signifikasi dengan probabilitas 0,05. Berarti, jika nilai signifikasi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, dalam artian variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, lalu yang kedua itu syaratnya, jika nilai signifikasi lebih dari probabilitas 0,5, dalam artian variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, itu adalah dasar pengambilan keputusan dari regresi sederhana. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Faiz Alamin dengan NIM 33124222108. Di sini saya ingin memaparkan soal data yang akan diujikan regresi oleh kelompok 7. Perkiraan peningkatan produktivitas kerja berdasarkan kenaikan upah. Terdapat data 10 karyawan pada sebuah perusahaan yang memiliki variabel upah yang dinyatakan dengan X dan produktivitas yang dinyatakan dengan Y. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah kenaikan upah berhubungan positif dengan peningkatan produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengambilan sampel data pada 10 karyawan dan mencatat nilai upah dan produktivitas yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan. Selanjutnya, perusahaan ingin melakukan uji regresi untuk mengetahui hipotesis tersebut dan mendapatkan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi produktivitas kerja berdasarkan upah yang diterima oleh karyawannya. Interpretasi uji regresi, penerapannya di SPSS. Interpretasi hasil uji regresi dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengambil keputusan dalam bidang akademik, bisnis, atau penelitian. Ikut penerapannya di SPSS. Yang pertama, kita buka SPSS, dan yang kedua, kita klik variable view. Lalu, kita ke kolom name, dan di kolom name, kita menulis variable X di bawah name. Dan di bawah kolom name dan variable X, kita tulis Y. Setelah itu, kita pindah ke kolom label. Dan di kolom label, kita tulis upah, dan di bawahnya ditulis produktivitas.
Setelah itu, kita balik lagi ke data view. Setelah itu, kita buka soal yang dikirim oleh nomor 8. Kita pindahkan ke SPSS dan pastenya di data view. Lalu klik analyze, lalu klik regression, klik linear. Dan di bagian upah ini akan kita klik ke tanda panah yang mengarah ke independen. Setelah itu, di bagian produktivitas, kita akan klik tanda panah ke bagian dependen. Setelah itu, kita klik OK. Dan inilah hasil dari interpretasi uji regresi dari SPSS. Variabel removed atau entered. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel upah sebagai variabel independen dan produktivitas sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output kedua atau model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau disingkat dengan R, yaitu sebesar 0,999. Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan variabel X dan variabel Y. Total hubungannya sebesar 0,999. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,998 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau upah terhadap variabel terikat atau produktivitas sebesar 9,8%. Lanjut ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA umumnya digunakan untuk regresi linear berganda. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 4055,172 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel produktivitas, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel upah X terhadap produktivitas Y. Output bagian keempat atau koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 12,593, sedangkan nilai upah disingkat B atau koefisien regresi sebesar 1,568, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 12,593 plus 1,568 X. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan: 1. Konstanta sebesar 12,593 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel produktivitas adalah sebesar 9,481. Kedua, koefisien regresi X sebesar 1,568 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai upah, maka nilai produktivitas bertambah sebesar 1,568. Koefisien regresi tersebut bersifat positif.
Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Positif yang dimaksud di sini adalah angka 1,568, bukan minus 1,68. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah atau X berpengaruh terhadap variabel produktivitas atau Y. Kedua, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai T, yaitu diketahui nilai hitung sebesar 63,680 lebih besar dari 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Bagaimana sih cara menghitung T-tabel? Rumusnya yaitu T-tabel sama dengan A dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1. A itu 0,05, itu yang standar, dibagi 2, yaitu 0,025. Kemudian N itu jumlah sampel, yaitu 10, dikurang 1 dikurang 1, hasilnya 8. Sama dengan 2,306. Walaupun tanpa kita harus mencari angka 10, SPSS pun sudah menyediakannya sebagai panduan untuk mencari nilai T-tabel. Letaknya di tabel ANOVA model residual. Untuk hasil 2,306 itu dicari pada distribusi nilai T-tabel. Dapat kita simpulkan bahwa regresi dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dapat pula digunakan untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dan regresi dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti bidang ilmu sosial, bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu kedokteran, dan juga ilmu alam. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.